Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Anissa Nurrahmani, Vivin Safela, Lifatul Lailiyah, Rosidatul Inayah, dan saya sendiri Siti Karlina. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai prosedur analitik tahapan audit PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Next. Untuk materi informasi yang berkenaan tentang PT Indofood akan dijelaskan oleh Saudari Anissa. Dipersilakan. Pemilik dan lokasi usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah Salim Group dan berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 27, tepatnya di Jalan Sudirman, Komplek 76-78, Jakarta. Untuk produk dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah pesanan produk, strategi, dan sasaran pemasaran yang kita pilih. Pesanan produknya sendiri berupa makanan olahan, bumbu, minuman kemasan, dan minyak goreng. Lalu untuk strategi yang dilakukan oleh PT Indofood sendiri ada concentric diversification strategy, acceptability, availability, affordability. Strategi utama yang dilakukan oleh Indofood dalam memasarkan produknya adalah concentric diversification strategy. Strategi ini dilakukan dengan menambah produk yang baru tetapi masih saling berhubungan, yang bisa dilihat dari semakin banyaknya produk mie instan yang dihasilkan yang sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar. Lalu untuk acceptability, yaitu rasa Indomie yang bisa diterima di lidah konsumen. Availability, produk Indomie mudah diperoleh di mana saja, dan affordability tercermin dari harga Indomie yang terjangkau. Lalu untuk sasaran pemasaran adalah remaja dan keluarga, karena produk yang dihasilkan menawarkan harga yang murah dan kepraktisan dalam mengolahnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lifatun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko bisnis, yaitu kemudahan masuknya pesaing, di mana tingkat persaingan yang tinggi. Yang pertama, masuknya produk mie instan merek mie sedap milik PT Sayap Mas Utama yang juga populer di pasaran. Pasar mie instan di Indonesia memang menggiurkan. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap mie cepat saji ini cukup besar. Dan tidak heran jika dari waktu ke waktu banyak perusahaan baru melirik pasar mie instan. Kemudian yang kedua yaitu dana yang dikeluarkan perusahaan untuk promosi mie sedap cukup besar. Jadi masyarakat dapat menilai sendiri berapa dana yang dikeluarkan untuk iklan di 8 stasiun televisi billboard di halte-halte sepanjang Jawa Bali. Dengan demikian, Supermie disegarkan dengan meluncurkan produk baru yaitu mie goreng rasa soto dan rasa bawang dan lain-lain. Dan Indofood juga menggunakan slang untuk mengendorse Supermie. Supermie tampaknya akan dijadikan brand unggulan kedua Indofood setelah Indomie. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi pasar dan persaingan pada usaha klien akan dijelaskan oleh Saudari Rosida. Baik, untuk pasar dan persaingan pada usaha klien yaitu pesaing dari PT Indofood Sukses Makmur adalah PT Sayap dari kelompok Wings yang memproduksi produk mie instan merek Sedap. Ketatnya persaingan produk mie instan ini disadari benar oleh manajemen PT Indofood. Dari sumber yang tidak mau disebut namanya mengakui bahwa saat ini pengusahaan PT Indofood terhadap pangsa pasar mie instan menurun dari 90% menjadi 75%. Tentang strategi menghadapi persaingan, PT Indofood akan menerapkan strategi Mastering the Present, Preempting the Future. Selain itu, PT Indofood memiliki mimpi untuk mengekspor produk Indofood di Turki. Namun, PT Indofood sadar mimpi memperbesar pasar ekspor tak semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga PT Indofood akan berusaha mengejar target porsi ideal versi PT Indofood secara bertahap. Target terdekat PT Indofood adalah
porsi penjualan ekspor menjadi 15% terhadap total penjualan, lalu bertahap hingga 20%. Setelah itu, PT Indofood baru memasuki Turki yang termasuk salah satu mimpi PT Indofood yang bertujuan untuk memperbesar ekspor dengan masuk ke pasar Turki. Bagi PT Indofood, pilihan masuk pasar Turki ini tak sekedar menambah negara tujuan ekspor baru. Perusahaan tersebut punya misi menjadikan Turki sebagai pintu gerbang masuk pasar Eropa. Dengan pabrik di Turki, PT Indofood akan menggunakan sebagai jembatan menuju Eropa, terutama lewat merek Indomie. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Next. Analisa kinerja keuangan, faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan profitabilitas entitas. Yang pertama yaitu perbandingan neraca dan laba rugi, yang kedua perbandingan rasio keuangan, yang ketiga perbandingan elemen dalam laporan keuangan. Next. Perbandingan pada laporan laba rugi maupun di neraca. Di sini tertera laporan keuangan, bagian laporan posisi keuangan. Next. 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 Untuk ringkasan perbandingan neraca PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu seperti ini. Di total aset lancar pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 15.765.161. Total aset lancar ini mengalami kenaikan disebabkan karena yang pertama adanya kenaikan kas dan setara kas sebesar 12.141.166 dan mengalami kenaikan investasi jangka panjang yang cukup besar sebesar 1.152.362. Investasi jangka pendek ini berasal dari investasi pasar uang dan reksadana. Untuk selanjutnya yaitu total aset tidak lancar juga mengalami kenaikan sebesar 453.516, sehingga total asetnya juga mengalami kenaikan sebesar 16.219.677. Sedangkan di liabilitas dan ekuitas, untuk liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar 12.427.529. Itu berasal dari tambahan utang bank dan tambahan utang obligasi serta liabilitas jangka pendek lainnya. Sedangkan untuk utang obligasi dan liabilitas jangka pendek lainnya pada tahun 2020 itu tidak tersedia. Untuk liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan. Yang pertama disebabkan karena utang obligasi yang semula 1.996.572 juta itu berganti menjadi 38.951.532, sehingga total utang jangka panjangnya itu mengalami kenaikan menjadi 44.463.099 rupiah. Untuk total ekuitasnya mengalami kenaikan sebesar 7.494.067 rupiah, sehingga total aset maupun sama dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar 179.356.193 rupiah. Next. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan laporan laba rugi pada tahun 2021 dan 2022. Di sini laporan laba rugi di bagian penjualan sudah mengalami kenaikan
sebesar Rp17.614.149. Sehingga laba yang dihasilkan juga mengalami kenaikan. Untuk laba usahanya pada tahun 2021 menjadi Rp16.882.324. Dan untuk laba tahun berjalan pada tahun 2021 menjadi Rp11.203.585. Dan laba per sahamnya juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 itu 735, sedangkan pada tahun 2021 menjadi Rp870 per saham. Next. Untuk perbandingan rasio keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk akan dijelaskan oleh Saudari Vivin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan rasio keuangan. Yang pertama yaitu likuiditas rasio. Terdiri dari satu current rasio, presentasinya diperoleh dari aset lancar dibagi hutang lancar dikali 100% sehingga memperoleh hasil di tahun 2020 sebesar 130%, 7%, dan 2021 134%, sehingga terjadi selisih menurun sebesar 3%. Yang kedua yaitu quick ratio. Presentasinya diperoleh dari aset lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100% sehingga memperoleh hasil di tahun 2020 sebesar 97% dan 2021 3%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 5%. Yang kedua yaitu solvabilitas, yang terdiri dari satu debt to asset. Presentasinya diperoleh dari total hutang dibagi total aktiva dikali 100%, sehingga memperoleh hasil di tahun 2020 sebesar 51% dan 2021 52%, sehingga tidak terjadi selisih peningkatan maupun penurunan. Yang kedua yaitu debt to equity. Presentasinya diperoleh dari aset total hutang bagi modal sendiri dikali 100%, sehingga memperoleh hasil di tahun 2020 sebesar 106%, dan 2021 107%, sehingga terjadi selisih peningkatan sebesar 1%. Next. Selanjutnya yaitu perbandingan elemen dalam laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jumlah penjualan neto pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp81.731.469.000 menjadi Rp99.345.618.000 pada tahun 2021, yang artinya terjadi kenaikan sebesar Rp17.614.149.000 sehingga menyebabkan kenaikan pada kas, sekaligus pendapatan dan untuk jumlah persediaan neto pada tahun 2020 sebesar Rp11.050.432.000 menjadi Rp12.683.836.000 pada tahun 2021, yang dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan sebesar Rp1.533.404 pada jumlah persediaan neto, sehingga beban pokok penjualan meningkat. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.